Kalau untuk challenge sih aku ingin dengar kakak nyanyi. Hai guys, welcome back to my channel, aku Seligo. Dan di video kali ini aku pengen ngerayain 20.000 subscribers bareng sama kalian. Nah, jadi sebenarnya aku udah undang salah satu subscriber untuk video call bareng sama aku. Dan aku ngebolehin dia nanya apapun ke aku, mau nge-challenge aku juga boleh. Jadi semoga kalian suka sama videonya, dan aku mau bilang makasih banyak udah support aku selama ini. Sangat-sangat berarti buat aku dan channel aku guys. Jadi semoga kalian suka videonya. Dan sepertinya aku nggak akan banyak edit di video kali ini karena aku pengen lebih banyak menunjukkan interaksi aku dengan salah satu subscriber ini, karena dia sangat berbaik hati udah mau berpartisipasi di video kali ini. So, thank you guys. Jangan lupa subscribe dan like video ini kalau kalian suka. Hai, apa kabar? Baik Kak. Makasih banyak lo udah mau berpartisipasi, mau ikut. Mana tahu ada yang mau ditanya-tanyain ke aku atau apa segala macem, boleh banget lewat video call ini. Jadi aku udah kayak sangat berterima kasih banget udah ada yang mau nonton video aku, mau nge-support aku tuh aku udah terima kasih banget. Mudah-mudahan lewat video ini kamu bisa representasikan lah, ada yang dipenasaranin, pengen ditanyakan, boleh banget kayak gitu. Boleh perkenalin diri dulu nggak sebelumnya? Pengen tahu kamu tahu dari mana channel aku? Apakah muncul tiba-tiba di home atau gimana? Nama aku Vira, terus asalnya dari Jawa Timur. Oh, orang Jawa. Ya, orang Jawa. Terus aku masih kelas 10. Terus aku pertama kali tahu channel kakaknya itu nggak sengaja lewat lewat YouTube. Terus aku nonton videonya tentang perbedaan budaya di Malaysia dengan di Indonesia itu. Iya. Juga aku nontonnya, jadi aku tonton terus. Oh, I see. Oke, aku penasaran juga karena aku nggak pernah tahu. Oh, dapet infonya tuh dari mana sih? Apa tiba-tiba muncul di home atau gimana? Atau rekomendasi dari temen? Aku kan juga nggak tahu. Ternyata muncul sendiri ya. Kalau untuk challenge sih aku ingin dengar kakak nyanyi. Nyanyi apa? Random banget. Aku suka semua lagu sih Kak, kalau denger gitu. Lagu apa ya? Lagu apa ya? Aku mikir deh, yang lagu di zaman kamu yang terkenal apa sih? Aduh, kita beda banget ya usia. Kamu umur berapa ya ngomong-ngomong? Aku umur 16 tahun. Ah, 16 tahun. Aduh, aku kangen pas masa-masa segitu ya, 16-17. Kayaknya seru gitu. Maksudnya beban sekolah, mikir tuh sudah mau UN. Waktu itu udah mau mikir kayak gitu. Oke, nyanyi ya, balik lagi ke topik. Sorry, aku seneng banget soalnya apa ya, rasanya ketemu orang yang nonton video aku juga tuh kayak pertama kali. Jadinya aku yang ikutan seneng gitu loh. Aku malah mau pulang Pak. Iya, aku apa ya, rasanya kayak nomor itu yang di views berapa orang tuh nggak cuma nomor gitu loh, ada orangnya gitu loh. Ngerti kan? Jadi biasanya kan ngelihatnya cuma angka gitu, nggak pernah ngelihat siapa sih ini yang nonton videonya tuh, nggak pernah kelihatan. Nah ini tuh bener-bener terwujud, makanya aku kayak seneng banget. Atau aku nyanyiin buat kamu aja ya, biar kamu menjadi pendengar aja. Terima kasih. Iya, jadi persembahan terima kasih. Aduh, tapi aku malu banget. Maaf ya kalau suaranya jelek. Aku di sini dan kau di sana, hanya berjumpa via suara. Namun ku selalu menunggu saat kita akan berjumpa. Meski kau kini jauh di sana, kita memandang langit yang sama. Jauh di mata namun dekat di hati. Yeay. Makasih banyak Kak. Thank you juga. Iya, ini buat kamu deh khusus karena kamu yang request. Aduh, aku bener-bener seneng banget. Bener-bener seneng banget bisa ketemu orang yang nonton video aku juga. Kayak ada rasa koneksinya gitu. Aku bisa kenal kamu dari video aku. Menakjubkan banget. Aku yang senang banget Kak. Paginya Kak DM ya.
Kenapa? DM kan aku nggak terlalu main Instagram. Cuman waktu ini sempat buka gitu kan, IG terus ternyata ada di Amerika Kak, langsung kayak aduh, aku bener-bener merasa apa ya, merasa wow, malah aku yang wow, kayak ada orang yang bisa merasakan seperti itu gitu loh saat nerima chat aku, nonton video aku tuh, aku ngerasanya bener-bener jadi kayak aku harus berjuang lebih lagi gitu loh buat memproduksi konten yang lebih baik lagi. Aku harus mikirin kalian-kalian juga yang nonton video aku kayak gitu kan. Jadi aduh, makasih banyak, pokoknya makasih banyak. apa motivasi kakak sih bikin YouTube channel awal-awalnya? Jadi awal-awalnya sebenarnya aku tuh ngerjain ini karena aku punya banyak waktu luang aja, agak bosen ya. Tapi saat itu tuh aku sebenarnya mengalami penurunan di hidup. Maksudnya aku lagi agak down istilahnya. Jadi kayak di dalam hidup itu lagi mengalami down gitu. Jadi aku ngerasa kayak aku pengen melakukan sesuatu yang bisa bikin aku seneng aja. Jadi salah satunya tuh sharing, ya kan, sharing di YouTube. Terus pengen berkoneksi sama kalian-kalian kayak gini-gini. Misalnya aku bisa ketemu sama orang yang entah dari mana gitu kan, bisa share pengalaman yang aku punya, share opini aku kayak gitu. Itu kan awalnya aku mikir kayaknya bisa nih dari YouTube kayak gitu. Jadi salah satunya itu sih, dan aku juga orangnya pengen explore lebih, challenge diri aku sendiri. Berbeda banget deh aku pas saat 2017 kalau nggak salah, banyak hal yang nggak enak. Pokoknya aku nggak pernah share ini sih sebelumnya, jadi ini aku kayak share ke teman aja gitu. Terus ya YouTube salah satu way out aja untuk mengeluarkan apapun itu gitu. Nah tapi kalau motivasi yang sekarang, aku mau lanjutin, ini kan udah ada fondasinya, waktu itu dilanjutin dan aku suka gitu kan, aku suka kerjainnya. Aku percaya kalau kita tuh suka apapun itu yang kita kerjakan, hasilnya bisa ikut baik. Aku kan ada full time job juga kerja gitu kan. Nah YouTube ini jadi kayak pelampiasan buat pekerjaan aku. Jadi ada kerjaan lain selain kerjaan ini untuk ya selain cari uang, tapi aku merasa lebih fulfilled gitu, merasa lebih bahagia aja. Ada sesuatu lain yang bisa aku share ke orang, menguntungkan buat orang lain, menguntungkan buat diri aku sendiri, kayak gitu sih. Iya kayak gitu. Aku mau tanya nih Kak, dari semua video kakak nih, video mana yang paling kakak menarik pas bikin, kayak suka banget bikin video tentang video ini? Aduh, apa ya? Untung nggak kamu tanya balik yang mana ya kakak paling benci. Karena gampang jawabnya. Kalau yang paling aku suka, nggak ada yang kayak suka banget sama yang satu ini, tapi lebih kayak mungkin kumpulan. Jadi aku lebih suka video aku belakangan ini lebih ada arah. Jadi aku tuh suka kalau bisa berbagi. Jadi temen aku nih misalnya aku undang ke channel aku, atau misalnya collab sama YouTuber lain kayak gitu-gitu. Aku ngerasa itu bisa, insight mereka juga bisa berguna gitu loh buat yang nonton. Jadi aku sebenarnya lebih suka video-video seperti itu dibanding video yang receh-receh jujurnya. Cuma kalau video yang lebih ke entertainment, pastinya kita harus okein juga gitu, karena kan emang ada orang yang mau nonton. Dan aku bukan yang nggak suka, akunya sendiri tuh lebih suka yang lebih mengedukasi sebenarnya. Nggak ada yang spesifik. Tapi dari semua video kakak tuh, pesan apa yang paling kakak suka di videonya? Apanya yang paling suka? Pembahasan waktu bikin videonya. Pembahasan. Aku suka sih bahas tentang culture ya, bahas tentang budaya kayak gitu. Sama sebenarnya aku tuh suka bikin video dalam bahasa Inggris. Jadi sejujurnya dulu tuh pas aku bikin video YouTube, awalnya tuh dalam bahasa Inggris. Cuma karena makin lama kesini tuh orang yang nonton tuh lebih banyak dari Indonesia, dan aku harus bikin subtitle buat buat pada nonton. Jadi aku pikir ya udah deh, aku ngomong aja pakai bahasa Indonesia dibanding pakai bahasa Inggris. Cuma sebenarnya aku suka sih ngomong pakai bahasa Inggris. Cuma kadang orang tuh ya ada yang salah paham, ada yang bilang katanya, "Aduh, Kak, kenapa sih sok Inggris?" kayak gitu. Tapi sebenarnya bukan itu maksud aku. Maksud aku tuh pertama mau ngelatih Inggris, yang kedua mana tahu bisa generate audience lebih dari luar Indonesia, mungkin lebih bisa mengenal Indonesia segala macam kayak gitu sih awalnya. Cuma sekarang ini kayaknya aku mix aja sih di dua itu. Kira sendiri nggak terlalu pintar bahasa Inggris,
Tapi kalau nonton video kakak tuh jadi belajar juga gitu dikit-dikit kata bahasa Inggris. Aduh, aku seneng banget dengernya karena iya, karena apa ya, salah satu tujuan aku juga supaya ini nih orang juga masih bisa sambil belajar sambil entertainment gitu kan, nggak cuma nggak dapat apa-apa, tapi sebenarnya dia setelah nonton video aku tuh dia mendapatkan sesuatu yang mungkin bisa bagus untuk dia kayak gitu. Nah aku seneng banget pas kamu ngomong kayak gitu, bener-bener kayak wah berarti selama ini yang aku kerjakan itu ada hasilnya gitu loh, hasil nyatanya. Kamu ngomong kayak gitu tuh bener-bener aku seneng banget. Makasih. Iya. Oke, lanjut. Aduh, aku mau nangis. Aku juga mau nanya nih Kak, kan dari semua video tuh pasti kalau kita bikin video tuh pasti rasanya kayak ada rasa males gitu Kak, kayak rasa bosen gitu. Kapan sih Kakak merasa bosen gitu? Dan pertanyaannya itu gimana cara Kakak ngatasin rasa bosennya itu? Ini pertanyaan pinter banget, kamu pinter banget loh. Iya, karena jujur nggak semua orang tahu bahwa meskipun kita suka melakukan sesuatu, misalnya kita suka banget menggambar, tapi kan ada fase bosannya kan, ya kan? Bosannya itu bisa aja datang kapan aja. Nggak ada cara lain sih selain istirahat. Jadi melakukan aktivitas lain, misalnya entah beresin kamar atau ngelihat video di YouTube, nonton, atau pokoknya istirahat dulu atau olahraga kayak gitu. Jadi jangan mikirin video sama bikin konten dulu, karena kadang tuh malam-malam juga sebelum tidur misalnya otaknya tuh bisa kadang kepikiran aja, oh iya konten ini bagus nih, catat langsung segala macam. Jadi kayak kerja terus gitu otaknya. Jadi kadang capek, dan itu sih yang harus di balance ya. Jadi supaya ada istirahatnya, ada kerjanya, tetap produktif juga kayak gitu. Nanti kalau rasanya udah semangat lagi, balik lagi gitu. Lebih bisa produktif lagi setelah udah ada rasa lebih seger. Daripada kita tahan-tahan, kitanya ngerasa nggak enak, tapi hasilnya juga nggak memuaskan kan. Jadi selama kita ngerjain juga kayak setengah-setengah gitu. Gimana menurutmu? Bener sih Kak, bener. Iya. Kira kalau ngelakuin sesuatu walaupun suka gitu kan, kita juga pasti ada rasa capeknya, ada rasa bosennya, pengen istirahat juga. Bener. Kan kebetulan biasanya kita kadang diam gitu dapat inspirasi langsung dicatat tuh. Biasanya mana sih kakak tuh dapat inspirasi mau bikin video tuh? Aku dapat inspirasinya random sih. Jadi bisa aja, ngelihat video lama atau ngelihat foto lama, ini bisa nih, menarik banget buat dijadiin konten. Atau enggak cari-cari di internet, ngelihat video juga bisa. Atau googling, jadi ngelihat, misalnya kita baca-baca artikel, terus kita mikir, ini pernah aku alamin juga nih, seru gitu misalnya. Bisa nih di-share ke teman-teman gitu semua. Jadi random aja sih, nggak ada patokan kayak harus dari sini, harus dari sini, harus dari sini. Mungkin teman lagi ngobrol nih, teman A lagi ngobrol ngomongin apa, satu kepikiran, oh iya ya, ini menarik banget nih buat dibahas, yuk kayak gitu. Bisa juga. Menurut aku ya, critical thinking itu berpikir untuk secara kritis, berpikir nggak mentah-mentah menghafal atau ngikutin manut-manut. Itu tuh penting menurut aku untuk di dunia sekarang ini. Apalagi kan Vira masih muda ya, maksudnya masih bertumbuhnya, masih banyak bertumbuh. Aku juga masih muda dan aku masih banyak belajar gitu kan. Vira sekarang masih di SMA, nanti masih mau kuliah, mudah-mudahan amin. Terus habis itu masih mau ngelakuin banyak hal istilahnya gitu kan. Nah menurut aku critical thinking ini penting banget sih untuk Vira ke depannya, dan semua anak-anak muda yang kalau nonton ini kayak gitu, sebenarnya penting banget untuk ngasah gitu. Jadi kalau orang ngomong sesuatu, jangan mentah-mentah dipercaya juga, misalnya media. Jadi kalau ini tuh ini ya, atau kamu mikir lagi, disaring lagi di kepala kamu. Jadi kalau yang aku ngomongin tuh masuk di logika misalnya, berarti kamu setuju misalnya, berarti ya oke. Tapi kalau kamu gak setuju, ya gak apa-apa. Banyak-banyak baca buku dari muda, banyak-banyak mau tahu gitu, lebih banyak source, lebih banyak informasi. Jadi kayak istilahnya, misalnya kita nonton sesuatu nih di TV, nggak mentah-mentah, ini orang diomongin di TV kayak gini, tapi kan kita sebenarnya nggak tahu dari sudut pandang lain misalnya. Kan opini orang juga beda-beda ya, maksudnya
ya ada yang ngomong A benar, ada yang ngomong B benar, ada yang ngomong A salah, kayak gitu. Belajar melihat dari sudut pandang yang berbeda, nggak cuma satu sudut pandang aja kita harus ngelihat ya. Bener. Di setiap sesuatu tuh ada A, B, C, D. Misalnya sampai Z mungkin. Jadi setiap setiap cerita tuh ada berbagai macam sudut pandang tergantung dari kita lihatnya kayak gimana. Kayaknya kakak tuh gini ya, pinter public speaking ya kak ya. Kakak ambil jurusan apa waktu kuliah kak? Ambil jurusan communication, jadi komunikasi. Cuma fun fact ya, dulu itu aku sebenarnya pemalu. Pas SMP, kamu percaya nggak? Aku kalau dipanggil guru di depan, misalnya Sally, suruh kerjain, diem aku di kursi. Kayak gini, diem, malu. Orang yang awalnya tuh pemalu, terus ngambil komunikasi tuh motivasinya kakak tuh apa? Kok bisa tiba-tiba dari orang pemalu pengen kayak keluar zona nyamannya ngambil komunikasi gitu waktu kuliah? Ini panjang banget. Jadi awal-awalnya sebenarnya aku tuh kuliah ambilnya maunya bukan jurusan komunikasi. Awalnya tuh maunya ambil bisnis. Agak di tengah jalan tuh aku masih bisa pindah jurusan. Nah akhirnya aku mikir-mikir, kayaknya aku nggak cocok di jurusan ini. Nah disitulah aku pindah. Aku bilang, ini kayaknya aku cocok nih jurusan komunikasi. Nggak ada kayak teng aja masuk gitu, kayak tiba-tiba berpikir, terus research, terus ngelihat bahwa apa yang dipelajari gitu, dan kayaknya menarik banget. Karena ilmu dari kuliahnya itu kita bisa ngerepresentasikan itu ke YouTube juga. Benar. Keren. Thank you. Kamu udah berani ngomong sama orang yang asing gitu, nggak dikenal, terus berani berani mencoba hal baru. Ini kan hal baru banget menurutku. Aku ya, back then kalau kamu tanya mau nggak aku kayak gini gitu random pas umur 16 tahun, mungkin aku bakalan jawab nggak mau. Jadi I'm proud of you honestly. Pemikiran kakak tentang kalau ada orang yang kayak salah kaprah gitu sama pemikirannya kakak pas kakak lagi ngejelasin di video YouTube-nya itu. Ya maksudmu hate comments kali ya. Awalnya nih jujur aja, pas pertama kali aku bikin YouTube, sebenarnya salah satu alasan aku nggak terlalu aktif dan nggak mau ke ranah ini karena dulu pas aku bikin pertama video yang agak awal-awal, aku banyak banget dapet banyak hate comments istilahnya. Nah terus aku jadi kayak mundur, jadi kayak mikir, aduh aku nggak suka, takut gitu istilahnya. Apalagi waktu itu masih muda, umur berapa ya, 18 apa berapa gitu, 18 tahun lalu yang Desember ini. Aku lebih kayak mikirin apa yang aku mau lakukan dan aku udah nggak terlalu peduli lagi gitu sama yang diomongin orang istilahnya kayak gitu, karena ada alasannya. Jadi menurutku opini itu kan bebas, kamu bebas beropini, aku bebas beropini, dan selama itu nggak mengganggu orang lain, selama itu bukan hal yang kayak ngatain. Sama yang kedua, menurut aku yang mereka katakan itu lebih merefleksikan diri mereka sendiri dibanding merefleksikan aku. Awalnya aku kan nggak ngerti kayak gitu, jadi awalnya tuh pas nerima banyak komen nggak enak gitu, aku tuh kayak langsung mikir, aku ngomongnya salah ya, apa sih yang kayak gitu. Jadi kayak lebih bertanya ke diri sendiri, lebih kayak bertanya balik dan nggak mau, malah jadi nggak produce konten lagi. Tapi sekarang udah cuek aja, banyak kok yang suka, aku mikir kayak gitu. Yang bisa mereka lakukan selain ngomong kayak misalnya, aduh jangan aku sebutin deh, pokoknya ngatain lah istilahnya. Apa sih yang mereka bisa lakukan? Ya cuma ngatain aja di belakang layar gitu kan. Menurut aku boleh berpendapat nggak setuju, kayak aku bilang bebas. Tapi menurut aku lebih bagus buat kritiknya itu yang membangun daripada ngatain. Ngatain tuh gunanya buat apa? Tapi kalau ngekritik misalnya, kak ini kayaknya misalnya doang ya, suaranya jelek banget, audionya, atau ngomongnya kecepetan deh kak, bisa nggak next time ngomongnya lebih lambat misalnya doang. Itu kan kritik tapi membangun gitu kan. Oh berarti aku tahu next time bisa kayak gini, kayak gitu kan. Bukan yang kayak ngatain gitu. Ya gimana ya, kan manusia juga. Dan kak, kritiknya jatuhnya bukannya membangun si youtubernya itu jadi lebih baik, malah ngejatuhin mental orang ya kak. Jadi Iya gitu. bener banget. Ya kalau nggak mau nonton tinggal diklik,
tinggal di klik exit. Aku jadi penasaran, kakak pernah nggak itu tersulut sama komentar-komentarnya itu? Atau sampai ngebalesin gitu misalkan? Pernah, tapi aku anggapnya joke aja. Jadi aku balasnya tuh dilucuin, jadi nggak aku seriusin. Atau kalau dia ngebalesnya tentang aku, maksudnya komennya tentang aku nggak terlalu peduliin. Ada yang aku balas kadang dilucuin. Tapi kalau komentarnya udah ke temen, misalnya aku kan ada kadang suka undang temen, pokoknya ngebahasnya yang ngatainnya tuh bukan aku gitu, tapi temen aku atau orang lain, itu aku bales. Aku biasanya sih bales, nggak selalu sih karena banyak ya kadang ya. Cuma kalau aku lihat tuh aku bales, aku bilang ya ini opini dia pribadi, ya please respect aja opini dia. Kamu boleh beropini juga, tapi saling respect seperti kamu mau di respect orang lain juga. Oh gitu. Kamu Terus kamu by the way ya, buat seusia kamu dewasa banget loh. Iya, serius. Iya, beneran. Manner kamu bagus, terus habis itu cara kamu ngomong, aku terkesan. Bagus. Bangga banget. Iya. Malu nih Vira. Pertanyaan terakhir Vira nih, Vira mau nanya tuh harapan kakak ke depannya untuk kanal YouTube-nya kakak nih gimana? Pengen bisa berkembang lebih lagi, pengen bisa banggain orang tua, sama pengen bisa lebih berguna buat orang lain. Maksudnya supaya konten-kontennya tuh bisa berguna. Misalnya dari nonton video aku jadi ada belajar, entah belajar bahasa Inggris kah, atau entah belajar budaya lain kah, atau belajar cara respect orang lain, atau belajar apa aja deh. Maksudnya ada sesuatu positif yang bisa dipelajari. Pengennya sih kayak gitu harapannya. Nggak masalah sih kalau mau purely entertainment buat seneng-seneng juga nggak apa-apa. Sekali-sekali bikin orang ketawa kan itu juga sesuatu yang menyenangkan. Iya bener. Vira juga banyak belajar sih dari kakak. Terus Vira juga lebih senang nonton konten yang bisa bikin Vira tuh kayak dapet ilmu baru, entah itu gimana ngambil sudut pandang orang lain, ngelihat dari sisi yang berbeda gitu kak. Terus di luar negeri itu kayak gimana, di Malaysia tuh kayak gimana, apa sih yang bikin unik di Malaysia, atau apa sih yang bikin unik di Indonesia, perbandingannya, walaupun nggak bisa disamaratain atau dipukul. Vira suka misalnya. I see, oke. Aku seneng banget sih sharing sama kamu gini. Iya, sangat banyak personal dan akhirnya melihat ada orang gitu di balik layar. Seneng banget, bener-bener seneng banget. Ada yang mau kamu sampaikan nggak? Yang mau Vira sampaikan itu, pertama Vira mau ngomong makasih banyak sama kakak udah milih Vira buat gabung di YouTube channelnya kakak. Kayak bisa dibilang Vira yang bukan siapa-siapa, cuman penonton biasa bisa masuk gitu. Apa ya, aku yang harusnya berterima kasih karena maksudnya aku nggak ngerasa aku siapa-siapa. Jadi buat ada seseorang yang nonton tuh aku udah ngerasa spesial banget kayak aku bilang tadi. Vira juga mau ngasih tahu ke kakak biar kakak juga semangat bikin kontennya. Terus yang penting jaga kesehatan nomor 1. Makasih banyak, kamu juga ya, sehat-sehat selalu. Semoga fokus juga belajarnya di sekolah. Semoga nilainya bagus-bagus, bisa membanggakan juga diri sendiri dan orang tua. Terus semoga cita-citanya di masa depan bisa tercapai juga. Aku mau berterima kasih banget pokoknya. Aku nggak tahu deh mau ngomong apa karena aku beneran kayak apa ya? Aduh, beneran kayak tersanjung lah istilahnya. Di sini aja ya kita sekarang. Makasih banyak pokoknya udah stay tune sampai sekarang ini di channel aku. Aku mau berterima kasih banyak untuk supportnya. Dan sehat selalu, sampai jumpa di video berikutnya. Ditunggu kak. Siap, bye-bye. Makasih ya sharingnya. Ya kak.